Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-22 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau rahimahullah mendatangkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT di antara namanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat rahmah. Di dalam sebuah hadis, dan ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah SWT. Inna Allaha khalaqar rahmah yawma khalaqaha mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah SWT menciptakan rahmah. Ketika Allah menciptakannya ada 100 rahmah. Perlu diketahui bahwasanya rahmat ketika disandarkan kepada Allah, maka ini ada dua jenis. Ada rahmat yang disandarkan kepada Allah dan itu adalah sifat Allah. Berarti di sini idhafatu as-sifah ilal mausuf, menyandarkan sifat kepada yang disifati. Seperti misalnya Allah mengatakan, menyebutkan tentang ucapan Sulaiman alaihissalam. Ketika dia melihat pembicaraan semut, kemudian dia tersenyum, kemudian mengatakan, waqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Berarti di sini rahmat Allah disandarkan kepada Allah. Rahmat disandarkan kepada Allah, dan yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah sifah, yaitu penyandaran as-sifah, idhafatu sifah ila al-mausuf. Kalau ini adalah sifat Allah, maka sifat Allah bukan makhluk. Tapi di sana ada rahmah yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah makhluk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang bersinar wajah-wajah mereka, maka mereka di dalam rahmat Allah, yaitu di dalam surga Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Fi rahmatillah, di dalam rahmat Allah di sini adalah yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah rahmat yang makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi surga Allah adalah rahmat Allah. Makanya dalam hadis Allah mengatakan, anti rahmati, engkau wahai surga adalah rahmatku, arhamu biki man asya au kama qala. Aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Dan Allah mengatakan yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan siapa yang dikehendaki di dalam rahmatnya, itu ke dalam surga. Baik, berarti ini adalah rahmat Allah yang merupakan makhluk Allah. Idhafatu al-makhluk ila khaliqihi, mengidhafahkan makhluk kepada yang menciptakan. Baik, hadis yang kita sebutkan di sini, Allah SWT ketika menciptakan rahmat, dan rahmat di sini berarti apa? Rahmat yang makhluk, bukan sifat Allah. Allah menciptakan 100 rahmat. Kalau rahmat yang merupakan sifat Allah, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Baik, 100 rahmat ini, fa amsaka 'indahu 99 rahmah. Allah tahan di sisinya 99 rahmat. Ditahan di sisi Allah. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Dan Allah SWT mengutus untuk makhluknya semuanya satu rahmat saja. Ya, satu rahmat Allah kirimkan kepada makhluknya semuanya. Falau ya'lamul kafiru bi kulli alladhi 'inda Allah minar rahmah lam yai'as minal jannah. Seandainya orang yang kafir mengetahui tentang rahmat Allah yang ada di sisinya yang 99 tadi, niscaya dia tidak akan putus asa untuk masuk ke dalam surga. Kalau mereka melihat dan mengetahui tentang 99 rahmat Allah. Walau ya'lamul mu'minu bi kulli alladhi 'inda Allah minal 'adzab lam ya'man minan nar. Seandainya orang yang beriman sebaliknya, kalau dia mengetahui segala azab yang ada di sisi Allah, kalau dia melihat dan mengetahui azab yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan merasa aman dari neraka. Di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah."
bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Sesungguhnya Allah SWT memiliki 100 rahmah. Allah turunkan di antaranya satu rahmat, dan itu disebar di antara jin, mereka saling menyayangi, di antara manusia, di antara hewan ternak, di antara hewan-hewan yang melata. Fabiha yata'atafun, dengan rahmat yang satu ini yang sudah dibagikan oleh Allah untuk mereka semuanya, mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Wabiha yatarahamun, dengannya mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. Kasih sayang ada pada diri kita kepada orang lain itu adalah bagian dari rahmat Allah yang Allah turunkan tadi. Itu semuanya adalah dari rahmat yang satu yang Allah turunkan. Nah, kalau kita memperhatikan bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya yang luar biasa, kecintaan ya orang tua kepada anaknya, kecintaan seorang istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, itu kalau dikumpulkan seluruh manusia dari zaman dulu sampai sekarang dan hari kiamat, bagaimana ya jumlah rahmat tadi, jumlah kasih sayang tadi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dengan rahmat tadi seekor hewan yang buas menyayangi anak. Itu semua adalah satu rahmat yang Allah berikan kepada makhluk semuanya. Termasuk di antaranya adalah rahmat yang turun kepada kita berupa rezeki, berupa kesehatan, dijaga dari bencana. Maka ini adalah satu saja di antara 100 rahmat Allah SWT. Wa akharallahu 99 rahmah yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah, dan Allah SWT mengakhirkan 99 rahmah, berarti rahmat di sini adalah makhluk, ya rahmat yang makhluk, dengannya Allah SWT menyayangi hamba-hambanya di hari kiamat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah SWT yang satu rahmat saja, demikian besarnya kita melihatnya, demikian kita besarnya merasakan rahmat Allah yang satu ini di dunia. Lalu bagaimana dengan 99 rahmat yang Allah akhirkan, dan itu Allah sayangi dengannya hamba-hambanya di hari kiamat. Maka seorang muslim seharusnya dia memiliki roja terhadap rahmat Allah SWT. Ya, tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Sikap dan juga sifat seorang yang beriman, yang dia membaca Al-Quran dan mengetahui bahwasanya Allah SWT wasi'at rahmatuhu kulla syai', maka dia senantiasa mengharap rahmat Allah SWT. Tidak ada kata dan tidak ada rumus di dalam dirinya atau dalam kehidupan dia putus asa dari rahmat Allah. Musibah sebesar apapun dan kesulitan sesulit apapun, ketika dia beriman bahwasanya Allah SWT dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan bahwasanya rahmatnya adalah meliputi segala sesuatu, maka dia senantiasa memiliki harapan dan memiliki harapan rahmat dari Allah SWT. Sehingga di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, mensifati orang-orang yang beriman, yabtaguna ila rabbihimul wasilah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, menghadapi segala perkara dan menghadapi segala musibah ataupun kenikmatan, maka dia senantiasa mengharap rahmat Allah. Dan rahmat Allah lebih dia harapkan daripada amal solehnya. Rahmat Allah lebih diharapkan daripada amal solehnya. Dia beramal dan dia beribadah, tapi dia mengetahui bahwasanya amal ibadah yang dia lakukan ini penuh dengan kekurangan. Dia mengetahui yang demikian. Dia mengetahui tentang kekurangan dia dan kekurangan ibadahnya dan juga amalannya. Sehingga dalam doa, mungkin bisa dilihat lagi apakah ini ma'thur dari Nabi SAW atau tidak. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan rahmatmu ya Allah itu lebih saya harapkan daripada amalanku. Kasih sayangmu ya Allah lebih aku harapkan daripada amalanku. Seseorang jangan dia terlalu berharap dan sangat berharap dari amalannya. Amalannya adalah penuh dengan kekurangan. Kalau bukan karena rahmat Allah, amalan yang kita lakukan ini enggak ada bandingannya. Tidak bisa menjadi ganti dari surga yang Allah berikan kepada kita. Ya, seandainya kita berpikir misalnya, satu rahmat Allah atau satu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa penglihatan, kalau dibandingkan amal yang kita lakukan dengan nikmat yang berupa penglihatan ini, niscaya amalan yang kita lakukan yang begitu banyaknya mungkin, tapi penuh dengan kekurangan, tidak bisa mengganti nikmat penglihatannya.
Belum lagi nikmat pendengaran, belum lagi nikmat pernafasan, belum lagi nikmat bisa mencerna makanan. Untuk mengganti kenikmatan-kenikmatan dunia saja enggak cukup dengan amalan yang kita lakukan. Bahkan ketika kita beramal menggunakan nikmat Allah. Antum salat, antum sedekah, itu dari mana itu? Nikmat Allah juga. Bagaimana kita bisa mengganti nikmat Allah yang ada di dunia ini dengan amal yang kita gunakan? Sementara kita beribadah itu adalah juga merupakan nikmat Allah. Lalu bagaimana bisa seseorang mengharap dia mengganti nikmat yang ada di dalam surga dengan amalan-amalannya? Bukan. Kita masuk ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah, bukan ganti dari amalan-amalan kita. Amalan kita hanyalah sebab. Kita disuruh untuk beriman dan kita disuruh untuk beramal sebagai sebab saja. Sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Allah SWT mengatakan, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, jazaa'an bima kanu ya'malun. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Ba di sini adalah ba yang sababiyah, yaitu bahwasanya amalan kita adalah sebab masuknya kita ke dalam surga, tapi bukan iwad, bukan ganti. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amali. Salah seorang di antara kalian tidak masuk surga dengan amalannya. Surga ini bukan ganti dari amalannya. Kemudian mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Engkau juga demikian wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, wala ana. Aku juga. Yaitu aku juga demikian. Artinya aku masuk surga bukan karena ganti dari amalan yang aku lakukan di dunia. Padahal Nabi SAW jelas amalan beliau adalah amalan yang paling baik. Iman beliau adalah iman yang paling tinggi. Tapi itu bukan kemudian surga ini menjadi ganti dari iman dan juga amalan beliau. Apa yang menjadikan kita masuk ke dalam surga? Rahmat Allah. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali Allah SWT memberikan kepadaku dan meliputi aku dengan rahmatnya. Demikian kita semua masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla adalah dengan rahmat Allah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, rahmataka arju, rahmatmu ya Allah yang aku harapkan. Kita beriman, kita beramalnya adalah sebab, tapi rahmat Allah SWT itulah yang lebih kita harapkan. Lebih kita harapkan daripada amal yang kita lakukan. Baik. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, wa kana bil mu'minina rahiman. Dan Allah SWT dialah yang maha menyayangi orang-orang yang beriman. Dan ini adalah rahmah yang khasah, rahmat yang khusus yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan contohnya, yaitu nikmat hidayah, nikmat menempuh jalan yang lurus, nikmat mengikuti sunnah Nabi SAW, nikmat taubat. Maka ini adalah rahmat Allah yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Surga juga demikian. Kemudian waqala, dan Allah SWT mengatakan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah SWT telah menetapkan atas dirinya, mewajibkan atas dirinya rahmah. Allah SWT menetapkan atau bisa juga mewajibkan atas dirinya rahmah. Dan Allah SWT mewajibkan atas dirinya apa yang dia kehendaki. Dan makhluk tidak boleh mewajibkan kepada Allah. Di sini Allah mewajibkan atas dirinya. Dan dalam hadis qudsi Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman. Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman dan Allah mewajibkan atas dirinya rahmat, yaitu menyayang. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha lamma khalaqal khalqa kataba kitaban. Allah SWT ketika menciptakan makhluknya, Allah menulis sebuah tulisan atau mewajibkan, fahuwa indahu fawqal arsh, dan itu di sisinya berada di atas arsh, inna rahmati sabaqat atau tasbiqu ghadabi. Bahwasanya rahmatku itu mendahului marahku. Menunjukkan bagaimana kebesaran kasih sayang Allah SWT. Kalau seseorang mencermati nama Allah dan juga memperhatikan sifat rahmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dan dia memperhatikan apa yang ada di sekitarnya dan memperhatikan dirinya sendiri,
mengulang kembali bagaimana Allah merahmati dari semenjak dia kecil sampai dia sekarang menjadi orang yang dewasa. Bagaimana Allah membimbing, bagaimana Allah memudahkan. Maka akan muncul di dalam dirinya sifat optimis dan tidak putus asa. Senantiasa berharap kepada Allah sesempit apapun keadaan dia. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT. Bahwasanya Allah dialah yang maha penyayang. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah SWT telah mewajibkan atas dirinya ar-rahmah. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah, wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah SWT yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Ghafur, nama di antara nama-nama Allah dan memiliki sifat Al-Ghafr. Sifat yang terkandung di dalamnya adalah Al-Ghafr. Dan Al-Ghafr artinya adalah As-Satr, yaitu menutupi. Allah SWT adalah zat yang sangat menutupi, yaitu menutupi dosa-dosa hambanya. Sangat menutupi. Demikian nama Allah Al-Ghafur. Antum lihat pada diri antum sendiri dan kita semuanya. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan Allah SWT menutupi. Allah tutupi sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan juga diri kita sendiri. Teman kita tidak mengetahui, istri kita tidak mengetahui, anak kita tidak mengetahui, padahal kita melakukan sebuah kemaksiatan. Kenapa mereka tidak mengetahui? Allah yang menutup. Kalau Allah menghendaki, Allah akan buka dosa-dosa tadi dan kemaksiatan-kemaksiatan tadi sehingga dilihat oleh orang lain. Tapi Allah SWT dialah Al-Ghafur, dialah yang maha menutupi. Sehingga seorang mengatakan, memohon kepada Allah, Allah maghfirli, ya Allah, ighfirli. Di antara maknanya adalah tutupilah aku, yaitu tutupilah dosaku. Jangan sampai terbongkar, terbuka sehingga tersebar di media massa misal atau di media sosial. Allah maghfirli, ya Allah tutupilah aku, ya Allah tutupilah aku. Kalau Allah menghendaki, dengan caranya bisa saja aib-aib kita dan dosa-dosa kita dan maksiat kita terbongkar. Apalagi di zaman sekarang, seorang bisa dengan kepandaiannya bisa melacak password, bisa membongkar akun orang lain. Kalau Allah menghendaki, tinggal menggerakkan mereka sehingga terjadilah apa yang terjadi. Tapi Allah SWT dialah yang Al-Ghafur, dialah yang maha menutupi dosa. Wa huwal ghafurur rahim, dan syahidnya di sini adalah Ar-Rahim karena di sini sedang beliau mendatangkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah. Baik. Kemudian Allah mengatakan, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah SWT dialah yang sebaik-baik penjaga. Menjaga apa? Pertama, menjaga amalan. Allah SWT dialah yang menyimpan amalan kita. Apakah ada yang tercecer dari amalan yang kita lakukan? Tidak. Tasbih yang antum ucapkan, kita sendiri tidak tahu berapa kali kita bertasbih. Tahmid yang antum ucapkan, ya solawat atau solat, berapa rakaat yang antum lakukan, puasa yang antum lakukan. Allah catat semuanya itu dan Allah jaga semuanya itu untuk kita. Maka dialah sebaik-baik penjaga. Kalau kita sebagai makhluk disuruh untuk menulis, jangankan orang lain, apa yang kita lakukan sendiri, amalan yang kita lakukan sendiri, pekerjaan yang kita lakukan sendiri, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan. Jangankan amalan dalam sehari yang 1 jam saja kita suruh nulis semuanya, kita tidak akan mampu. Tapi Allah SWT menjaga. Dijaga oleh Allah SWT. Ahsahullahu wa nasuh. Allah SWT menjaganya dan mereka sudah lupa. Tapi Allah menjaganya. Baik, demikian pula di antara maknanya Allah SWT dialah sebaik-baik penjaga yang menjaga kita dari musibah. Banyak di sana sebenarnya hal-hal yang bisa memudarati kita, tapi Allah jaga kita dari musibah-musibah tadi. Banyak di sana bakteri, banyak di sana virus, banyak di sana hal yang mengancam keselamatan kita, tapi Allah jaga kita. Apa yang ada di sekitar kita ini sekarang ada listrik misalnya, ya, yang kalau sampai kesetrum seseorang bisa meninggal dalam di tempat, tapi Allah jaga. Allah jaga kabelnya, Allah jaga temboknya, sehingga kita tidak terkena mudarat tadi. Kecuali memang sudah datang ajalnya. Kalau kita renungkan, maka Allah SWT telah menjaga kita dari banyak hal. Dan di sana ada penjagaan Allah khusus untuk wali-walinya, khusus untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu dijaga dari kesesatan, dijaga dari penyimpangan, dijaga dari syubhat dan juga syahwat. Maka Allah SWT dialah sebaik-baik hafizan, dialah sebaik-baik yang menjaga. Sehingga seorang muslim bertawakal hanya kepada Allah SWT. Ini diucapkan oleh Nabi
Yakub alaihissalam. Beliau mengatakan, "Wallahu khairun hafidh." Ketika akan melepas putranya Bunyamin, "Wallahu khairun hafidh." Allah dialah yang sebaik-baik menjaga. Makhluk apa yang bisa dia lakukan? Jadi seorang muslim bertawakal hanya kepada Allah SWT dan meyakini bahwasanya Allah SWT dialah sebaik-baik penjaga. Ketika kita melepas anak kita kembali ke pesantren atau ketika dia sekolah, siapa yang menjaga dia kalau bukan Allah? Ya, dari mobil yang kencang, dari mungkin sedang kelahi dengan teman-teman yang lain. Yang kita tidak tahu, anak-anak terkadang dia membawa senjata tajam, terkadang dia membeli sesuatu yang termudarati. Allah yang menjaga mereka. Wallahu khairun hafidh. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang paling menyayangi. Arhamur rahimin adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, makhluk mereka juga memiliki sifat rahmah. Tapi siapa yang arham? Allah SWT. Tidak ada yang lebih sayang daripada Allah SWT. Oleh karena itu, seorang ketika misalnya dia kehilangan seseorang yang dia cintai, dan dia sangat sayang kepada orang tersebut. Mungkin kehilangan anaknya yang sedang lucu-lucunya, yang sedang dia ingin menumpahkan rahmatnya dan kasih sayang untuk anak tersebut. Ketika dia meninggal dunia, dia harus memahami bahwasanya Allah SWT lebih sayang kepada anak tadi daripada dia. Ketika kita menyayangi atau kasihan kepada seseorang yang fakir, orang yang miskin, maka Allah SWT lebih sayang kepada mereka daripada kita. Sehingga di sini menghindarkan ujub bagi seseorang, menghindarkan ujub pada dirinya, dan juga menjadikan dia ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Allah lebih sayang kepada anak kita daripada diri kita sendiri. Demikian pula ketika kita tertimpa musibah misalnya, maka kita berharap ini adalah bagian dari rahmat Allah SWT yang ingin mengingatkan kita dari kelalaian kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah SWT akan menguji mereka. Diuji mereka, diturunkan kepada mereka bala, ujian dan juga cobaan. Jadi kita menetapkan sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh kita mengingkarinya. Karena ada sebagian yang mengingkari nama Ar-Rahman atau menetapkan nama Ar-Rahman tapi mengingkari sifat rahmah. Al-Jahmiyah mereka mengingkari nama dan juga sifat Allah. Mu'tazilah mereka menetapkan nama Allah tapi mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka mengatakan Rahman bila rahmah. Dia adalah Ar-Rahman tapi tidak memiliki rahmah. Dan ada di antara mereka yang mentakwil dengan mengatakan bahwasanya rahmat Allah di sini maksudnya adalah iradatul in'am atau kehendak Allah untuk memberikan nikmat. Kalau kita tanya, kenapa dia mengingkari atau mentakwil rahmat Allah dengan demikian? Karena kalau kita menetapkan rahmat Allah, kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga kita takwil dengan iradah. Tapi kita katakan, ketika antum mentakwil rahmat Allah dengan iradah, bukankah makhluk juga memiliki iradah? Sehingga kalau kita mentakwil rahmat Allah dengan iradatul in'am, berarti sama saja kita juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga memiliki iradah. Kita semuanya memiliki kehendak, memiliki keinginan. Kalau dia mengatakan, oh enggak, iradah makhluk sesuai dengan kekurangannya, adapun iradah Allah sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan keagungannya. Kita katakan, demikian pula rahmat Allah. Yang kita tetapkan adalah sesuai dengan keagungan Allah, dan rahmat yang dimiliki oleh manusia dan juga makhluk sesuai dengan kekurangannya. Karena makhluk juga memiliki sifat rahmah. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka saling merahmati satu dengan yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang, maka mereka akan disayang oleh Allah. Maka jadilah kita orang yang menyayangi orang lain, sehingga Allah SWT akan menyayangi kita. Menyayangi kita dengan rahmat yang umum maupun rahmat yang khusus. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Adalah kalau menyayangi orang yang ada di bumi, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Jadi sayangi orang lain, kasihanilah orang lain karena Allah. Yaitu kita berharap Allah akan menyayangi kita. Kemudian yang kedua adalah kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Hidup yang penuh dengan ujian, penuh dengan bala dan juga cobaan.
sebesar apapun ujian yang menimpa kita, kesulitan apapun yang kita hadapi, maka jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Dan yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik bagi kita. Yang kita anggap mungkin itu adalah suatu yang kita benci, ternyata di situ ada kebaikan bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin engkau benci sesuatu padahal itu adalah baik bagi kalian. Dan mungkin engkau mencintai sesuatu padahal itu adalah jelek bagi kalian. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.